Semoga Tuhan memberi kita damai. Saudara-saudari, berjumpa kembali dengan program Renung bersama Romo Widi OFM pada hari Minggu ke-21. Kita akan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 20 sampai dengan 71. Marilah kita awali permenungan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, curahkanlah roh kebenaran-Mu, agar kami menaruh hati akan sabda-Mu. Semoga kami terbuka dan melaksanakan sabda Putra-Mu itu dengan tekun dan setia dalam hidup kami sehari-hari. Sudilah kiranya Engkau meneguhkan kami, sehingga sabda-Mu tumbuh subur dalam diri kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jika kamu melihat Anak Manusia naik tempat di mana Ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulailah dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan-Mu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah Aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan minggu ini terdiri dari 2 perikop yang dijadikan satu. Ada berapa hal yang pantas kita renungkan bersama. Yang pertama, reaksi murid-murid lain yang merasa keras perkataan Yesus, bahkan
mereka tidak percaya. Mereka adalah kelompok umat beriman lain yang berbeda dengan ke-12 murid. Di bagian lain, kita mendengarkan bagaimana Petrus mewakili ke-12 murid Yesus. Karena imannya kepada Yesus, Petrus menaruh kepercayaan kepadanya. Maka ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Menjadi murid-murid Kristus tidak mudah. Yesus tidak menjanjikan hal-hal yang menyenangkan, apalagi tanpa salib. Tadi kita telah mendengar dengan jelas, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Bahkan mereka bersungut-sungut tentang hal itu. Sehingga mereka mulai saat itu banyak yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Sikap banyak murid berbeda dengan sikap Petrus yang mewakili 12 murid Yesus. Sikap Petrus jelas-jelas menggambarkan keteguhan dan keyakinan imannya bahwa ia mau mengikuti Yesus. Jawabannya dengan amat meyakinkan bahwa sabdamu adalah sabda yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih, menjadi murid membutuhkan keteguhan iman dan keberanian memohon Roh Kudus, supaya kita sebagai murid-muridnya juga seperti Petrus yang mau mengikuti Yesus dengan konsekuen, meskipun Yesus tidak menjanjikan hal-hal yang mengenakan, tidak menjanjikan hal-hal yang mudah. Justru sebaliknya, kita teringat apa yang dikatakan oleh Yesus, "Jika engkau mau mengikuti aku, pikulah salib dan ikutilah aku. Barang siapa ingin yang menjadi yang terbesar, hendaklah kamu menjadi pelayan." Di tengah situasi zaman sekarang, mengikuti Kristus juga membutuhkan semangat yang sama, membutuhkan semangat pengosongan diri dari murid-murid Yesus, supaya Roh Tuhan bekerja, supaya apa yang dinyatakan Yesus kepada para murid juga dapat kita terima sebagai kebenaran yang hidup dan membawa kekal abadi. Oleh karena itu, tantangan menjadi murid Yesus begitu besar. Lantas, apa yang menjadi pegangan bagi kita untuk menjalankannya? Kiranya sikap pertobatan sejati dibutuhkan oleh kita untuk dengan setia dapat menjadi murid-murid Tuhan. Dengan pertobatan sejati berarti kita membalikan hidup kita kepada yang manusia lama, kepada manusia baru di dalam Kristus. Sebab dengan demikian, jika kita mengikutinya, maka kita boleh berusaha bersama Yesus untuk mengikuti jejaknya. Menjadi murid bukan mencari kemegahan diri, keuntungan diri yang seringkali dapat mengaburkan motivasi iman yang sejati, bahkan dapat jatuh kepada sikap binasa. Saudara-saudara yang terkasih, menjadi murid Yesus sungguh merupakan anugerah yang diberikan Allah
kepada kita. Oleh karena itu, setiap pribadi kita hendaknya terbuka, supaya dengan demikian kita dapat menerima apa yang menjadi perkataan Yesus. Meskipun kadang terdengar keras, tetapi justru dengan sikap yang demikian, maka kita dapat dibentuk oleh Yesus sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, penting bagi kita untuk selalu memohon karunia Roh Kudus, supaya Roh Kudus membimbing kita dalam menjalankan tugas kita sebagai murid-murid-Nya. Dengan memohon Roh Kudus, maka kita membuka diri pada Allah yang memanggil kita. Oleh karena itu, berjuang bersama Roh Kudus merupakan pola hidup yang hendaknya kita perjuangkan bersama. Supaya apa? Supaya hidup kita selalu menyelaraskan diri bersama Roh Tuhan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk senantiasa mengikuti Kristus dengan semangat rendah hati. Sebab iman yang telah dipercayakan kepada kita oleh Yesus merupakan anugerah terbesar yang telah diberikannya kepada kita. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi Yudas, seorang murid lain yang hidup bersama dengan kelompok 12 murid, tetapi hidupnya tidak menghayati persatuan dengan Yesus. Bahkan hidupnya menuju kegelapan ke dalam kuasa iblis. Ketika nubuat ini dikatakan, dialah yang akan menyerahkan Yesus kepada para penguasa. Akhirnya, saudara-saudara yang terkasih, setelah menimba kekuatan sabda, merenungkannya, kita mohonkan Roh Kudus tetap tinggal dalam hidup kita, supaya dengan demikian kita sebagai umat beriman sungguh-sungguh menjadi murid yang setia, sebagaimana Yesus telah menunjukkannya pada hidupnya, yaitu salib. Dia tidak menghindari penderitaan, tetapi menerima penderitaan salib sebagai jalan menuju kemuliaannya. Tuhan memberkati. Saudara-saudari, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur karena telah menyatakan siapakah dirimu bagi kami. Semoga kami murid-murid-Mu selalu membuka diri akan Roh Kudus-Mu, sehingga kami menerima dan berjuang bersama dengan Dikau, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.